Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu al mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam membahas Fiqhul Asmaul Husna yang kita ambil dari kitab Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Masih dalam penyebutan beberapa fikih dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latiful Khabir, di mana Syekh sebutkan dari makna Al-Latif, bermakna ilmu Allah Subhanahu wa taala yang begitu dalam, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang melingkup segala sesuatu. Oleh karena itu selalu digandengkan dengan nama Al-Khabir. Dalam Al-Quran di berbagai tempat Allah Subhanahu wa taala gandengkan nama Al-Latif dan Al-Khabir. Ya, karena di antara makna Al-Latif itu bermakna khibrah. Bermakna ilmu bis-sarair. Ilmuhu bis-sarair. Baik, kemudian beliau lebih jauh mengurai dari makna Al-Latif ini. Qala wa lutfullahi bi'abdihi lahu babun wasi'. Wa yatafaddalu Allahu bima syaa minhu ala man yasha'u min ibadihi mimma ya'lamuhu mahallan lidzalika wa ahlan lahu. Dan dari bentuk kebaikan Allah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, berarti dari makna Al-Latif, ya. Itu pembahasannya sangat luas. Maksudnya makna-maknanya luas. Ya. Wa yatafaddalallahu bima syaa minhu ala man yasha'u min ibadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan fadl itu. Yatafaddal, memberikan kebaikannya, itu memberikan lutfunya, kelembutannya itu terhadap siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dari yang Allah tahu mahallan lahu, ya'lamu mahallan lidzalik. Ketika Allah mengetahui tempat untuk diletakkan padanya lutf itu, wa ahlan lahu, dan memang dia berhak mendapatkannya. Jadi Syekh mengarahkan kita, memahamkan kita bahwa kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin terlalu banyak untuk dirinci satu persatu bentuk-bentuknya. Paham ya? Dari nikmat, penjagaan, rahmat dan seterusnya. Itu kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh pahamkan kita di sini bahwa kebaikan Allah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala itu pilihan Allah. Yatafaddalallahu liman syaa min ibadihi. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan itu untuk hamba-hambanya. Wal fadlu biyadillahi yu'tihi may yasha. Kata beliau, dan fadl, keutamaan Allah Subhanahu wa taala itu di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kebaikan Allah itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dalam Al-Qur'an disebutkan di beberapa ayat, ya, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha.
Itulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, dari keutamaan Allah itu ya ketika Allah memilih hamba-hambanya untuk diberikan kelembutannya, diberikan kebaikannya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala pemilik keutamaan yang besar. Ya, kita tidak bisa atau jangan berpikir bahwa keutamaan Allah itu habis. Ya, sudah diberikan kepada fulan, mungkin tidak lagi kepada si fulan. Tidak. Keutamaan Allah luas. Keutamaan Allah Subhanahu wa taala luas. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya memilih seorang nabi untuk diwahyukan, untuk mentabligh, menyampaikan, apakah Allah Subhanahu wa taala menghentikan, memutuskan perkara itu setelah Nabi meninggal? Tidak. Allah wariskan ilmu itu. Paham ya? Walaupun pewarisnya tidak dikatakan Nabi lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa Nabi itu Nabi terakhir, khatamun nabiyyin. Tapi dari keutamaan Allah, karena fadlullahi wasi'ah, wallahu dzul fadl azim, Allah tetap wariskan ilmu itu. Itulah pewarisnya para ulama. Dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak putuskan ilmu itu setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, wahyu terputus dari langit. Tapi ilmu itu terwariskan kepada siapa Allah kehendaki. Itu bukti bahwa keutamaan Allah yang sangatlah luas, tidak terbatas pada itu saja. Wallahu dzul fadlil azim. Wa min lutfihi, beliau rinci satu, menyebutkan beberapa contoh dan bentuk-bentuk lutf Allah Subhanahu wa taala, kelembutannya dan kebaikannya. Wa min lutfi bi ibadihi al-mu'minin annahu yatawallahum bi lutfihi fayukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Dari bentuk atau dari sebahagian kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka, yatawallahum, Allah memberikan kepada mereka perwaliannya, Allah pilih mereka. Dengan Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Ketika Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Itu bentuk kelembutan Allah, karena Allah pilih mereka dari sekian banyak manusia yang hidup, tapi Allah hanya memilih mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman itu, di zaman jahiliyah, Allah Subhanahu wa taala hanya memilih mereka-mereka para sahabat yang mau beriman. Itu lutf Allah kepada mereka. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah nadhara baina qulubil ibad, fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad, fastafahu bi risalatihi. Thumma nadhara baina qulubil ibad, fawajada qalba ashabihi khairu qulubil ibad, fastafahum bi wuzara'i nabiyhi." Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati manusia. Allah dapatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling bersih, yang paling baik hatinya. Allah pilih untuk menjadi seorang rasul. Kemudian Allah setelah itu melihat pada hati-hati hamba berikutnya. Allah dapatkan hatinya para sahabat yang paling baik. Maka Allah memilih mereka untuk menjadi temannya, rasulnya, pendampingnya. Jelas ya? Jadi pilihan. Syekh Sun singgung di sini tadi mahallan lidzalik wa ahlan lah. Buktinya orang-orang munafik juga seperti itu. Melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi, tempat kebaikan Allah
kelembutan Allah Subhanahu wa taala itu, hati mereka tidak bisa menerima itu. Tempatnya tidak bisa. Padahal hidup bersama. Ya, hidup bersama. Tapi mereka terhempas, nggak bisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala wajibkan jihad, mereka nampak nifaknya. Tapi para sahabat kokoh di situ, tegar bersama Nabi SAW, karena ahlan lahu, memang pemiliknya berhak mendapatkan itu. Jelas ya, tempatnya dan memang dia pemiliknya, dia berhak mendapatkan itu. Min dhulumatil jahli wal kufur wal bid'ah wal ma'asi ila nur. Dari kegelapan, kebodohan, kekufuran, bid'ah dan maksiat kepada cahaya ilmu wal iman wat ta'ah. Kita lihat diri kita. Dulu hidup kita bagaimana? Ya, sekarang bagaimana? Fadlu min Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk kita mensyukurinya agar Allah menjaga nikmat itu. Bahkan Allah tambah keutamaan itu ketika kita mensyukurinya. Karena umur itu ya bukan yang dilihat itu bagaimana banyaknya dia jalani umurnya. Tapi yang dilihat itu bagaimana dengan apa dia selesaikan umurnya. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu itu masuk Islam di umur 31 tahun, meninggal di umur 38 tahun. 7 tahun cuma Islam, merasakan Islam. Tapi ketika dia wafat, Nabi mengatakan, ihtazzat arsyur rahman bimautihi. Bergetar arsy-nya Allah Subhanahu wa taala meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Hanya 7 tahun Islamnya. Kita mungkin Islam dari lahir, ikhwan. Tapi subhanallah, keberkahan umurnya, kebaikan yang luar biasa. Hanya 7 tahun dia rasakan Islam. Jelas ya? Abu Hurairah juga sahabat-sahabat yang akhir masuk Islam. Hanya 3 tahun bersama Nabi SAW. Tapi subhanallah. Taib. Itu orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah selamatkan mereka dari kebodohan, kekufuran, bid'ah dan maksiat kepada cahaya ilmu dan iman dan ketaatan. Jadi Syekh menyebutkan dari kelembutan Allah, dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama dulu. Itu dari kelembutan Allah yang paling besar. Hidayah ternyata, taufik ternyata. Ya, itu dari kelembutan Allah. Dari sifat lembutnya Allah, dari sifat baiknya Allah. Kita yang dipilih. Orang-orang beriman yang dipilih. Memang yang berhak untuk dipilih. Di antara bentuk kebaikan Allah, wa min lutfihi bihim annahu yaqihim ta'ata anfusihim al-ammarata bis-su allati hadza tab'uha wa yuwaffiquhum linahyin nafsi anil hawa. Masyaallah. Dari kelembutan Allah, dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, menjaga, membentengi jiwa seorang hamba itu untuk mentaati ajakan jiwa buruknya. Al-ammarah bisu, yang jiwanya selalu mendorong dan meminta dirinya untuk melaksanakan keburukan. Mendorong untuk melaksanakan dosa-dosa dan maksiat. Yang kata Syekh, inilah tabiatnya. Inna nafsal ammaratun bisu. Tapi di antara kebaikan Allah, Allah kuatkan dia. Nah, itu kebaikan Allah juga. Dengan mungkin Allah Subhanahu wa taala perlihatkan tanda-tandanya. Allah buat dia mengingat kebesaran Allah dan keagungannya. Makanya di antara ahli tafsir ada yang menyebutkan ketika menyebutkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam.
Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini ketika diajak untuk berzina. Allah berfirman, walaqad hammat bihi. Sungguh perempuan itu telah punya keinginan yang besar, yang kuat dengan Nabi Yusuf. Kalau ini jelas, karena memang dia mengajak. Ya kan? Tapi iskalnya setelahnya, wa hamma biha, dan dia juga Yusuf alaihissalam punya keinginan kepada perempuan itu. Apakah memang Nabi Yusuf punya keinginan? Sebagian mereka mengatakan di sini tergantung cara bacanya. Makanya mereka membaca walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Perempuan itu punya keinginan besar kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf punya keinginan besar kepada perempuan itu kalau seandainya dia tidak melihat tanda dan bukti dari Allah. Tapi dia lihat. Berarti tidak ada. Walaupun di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan hamma di situ khatir. Khatir, bukan himmah yang seperti ada pada perempuan itu, tapi hanya khatir. Hanya muncul di benaknya sepintas sebagai laki-laki yang normal. Manusia biasa. Laki-laki yang ada kecenderungan kepada perempuan. Sepintas. Di situ letak pujiannya, kata mereka. Jelas ya? Nah, di situ disebutkan, ya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Itulah tabiat jiwa. Jiwa itu selalu mendorong kepada keburukan. Jadi bentuk kebaikan Allah. Allah selamatkan dia. Allah jaga dia. Allah beri taufik untuk mengekang hawa nafsunya dari keburukan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada kedudukan Allah dan menghalang, mencegah hawa nafsunya, mengekang jiwanya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat kembalinya. Wa yusrifu anhumus su'a wal fahsya. Allah Subhanahu wa taala memalingkan mereka dari keburukan dan kekejian. Ma'atawafuri asbabil fitnah wa jawadhibil ma'asi wasyahawat, bersamaan dengan terbukanya banyaknya sebab-sebab fitnah dan ujian, wa jawadhibil ma'asi, dan banyaknya penarik-penarik maksiat. Jawadhib, pendorong-pendorong maksiat luar biasa yang mungkin tidak didapatkan di zaman dahulu. Pintu-pintu kemaksiatan. Banyak pendorong-pendorong syahwat. Allah selamatkan. Luar biasa. Jiwanya mendorong kepada keburukan. Belum lagi syaitan selalu menyesatkan manusia. Belum lagi ajakan teman-teman yang buruk. Tidak ada yang selamat, ikhwan sekalian, kecuali yang Allah jaga. Nah, yang Allah jaga itulah dari kelembutan Allah kepada dia. Baiknya Allah kepada dia. Kuat ini ajakan. Hawa nafsunya saja belum tentu dia bisa kalahkan. Ya. Ditambah lagi syaitan datang. Ditambah lagi teman-teman yang buruk. Kawan-kawan yang buruk mengajak. Kuat ajakan itu. Bersamaan dengan sebab-sebabnya terbuka. Maka di antara kebaikan Allah ada yang Allah jaga. Fayamunnu alaihim bi burhani lutfihi wa nuri imanihim. Allah berikan mereka anugerah dengan bukti-bukti kekuatan kebaikannya. Tanda-tanda kebaikannya. Cahaya iman mereka, alladzi manna alaihim bihi, yang Allah anugerahkan kepada iman yang kuat. Mungkin dengan amalannya, mungkin dengan zikirnya dia, mungkin dengan bacaan Qur'annya, mungkin dengan luar biasa amalannya.
Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Ketakwaannya ternyata. Sungguh orang-orang yang bertakwa ketika syaitan, sekelompok syaitan mau menyesatkan mereka, massahum, didekati, dirapati. Ya. Kalau main bola itu syaitan terus dekati dia. Idza massahum ta'ifum minasyaitan. Didekati, dirayu, diikuti terus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna syaitan yajri ala bani adam majrad dam. Syaitan itu ada pada manusia seperti mengalirnya darahnya. Disentuh dia, masa didekati, syaitan ada terus. Ketika diajak untuk maksiat, kata Allah, tadzakkaru, teringat dia. Nah, itu burhan-burhan yang dia lihat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Mungkin dia ingat, baiknya Allah sama saya, dia selamatkan saya, dia mudahkan saya, pernah saya mintain dia kabulkan. Dia teringat, kurang ajar saya ini kalau saya mau bermaksiat, berani saya ini kalau saya bermaksiat, lancang saya kalau mau bermaksiat. Teringat, astagfirullah, tidak jadi. Ditinggalkan itu. Fa idzahum mubsirun, kata Allah. Seketika itu dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ternyata ketakwaannya menghalanginya. Allah puji di sini orang yang bertakwa. Ya, makanya ucapan Maryam alaihissalam ketika tiba-tiba di depannya muncul Jibril, yang dia tidak tahu itu Jibril. Kata Allah, fatamassala laha basyaron sawiyya. Tiba-tiba di depannya ada laki-laki yang sempurna, gagah. Bukan penampilannya orang tua, ya, dodong, tidak. Laki-laki basyarun sawiyya, kuat. Coba perempuan di mihrab tempat ibadahnya tidak ada siapa-siapa. Tidak pernah disentuh, dijamak oleh laki-laki siapapun. Tiba-tiba di depannya muncul laki-laki gagah. Hah? Apa kata Maryam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Saya berlindung kepada Allah darimu kalau kamu benar-benar orang yang bertakwa. Paham kalimatnya Maryam itu? Dia ingatkan dengan ketakwaan. Karena ketakwaan yang bisa menjaga seorang dari maksiat. Kalau kamu orang yang bertakwa, kamu tidak di sini. Pergi kamu. Itu maksudnya. Kalau kamu orang yang bertakwa kepada Allah, takut sama Allah, punya takut khasyah kepada Allah, kamu pergi. Diingatkan dengan ketakwaan. Itu karena ketakwaan yang menjaga seorang, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Orang yang berhasil itu, ya, maka itu orang yang Allah SWT berikan kepadanya lutuf, kebaikannya, kelembutannya, kebaikan Allah. Faida'unaha mutmainnatan. Dia tinggalkan itu. Faida'unaha. Tinggalkan apa? Maksiat, dosa. Ya. Mutmainnatan litarkiha nufusuhum. Dalam keadaan hatinya tenang, tinggalkan itu. Tidak menyesal. Diajak, coba diajak, ayo sekali aja. Kali mau, tidak. Pas pergi temannya, kenapa saya tidak ambil tadi? Menyesal dia. Tidak. Mutmainnatan litarkiha. Memang tenang jiwanya, tinggalkan itu. Alhamdulillah, selamat saya. Bukan pergi temannya, berapa nomormu tadi? Sini kembali dulu, kembali. Telepon temannya kembali. Menyesal. Tapi tolak tapi mau. Tapi ini tenang jiwanya meninggalkan itu. Keimanan, betul. Ya, bukan karena malu sama orang. Paham? Bukan karena nanti teman-temannya bilang apa. Macam-macam niatnya orang tinggalkan maksiat, ya kan? Bukan karena imtithal. Karena niat ibadah kepada Allah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang tinggalkan maksiat. Mungkin ada yang tinggalkan maksiat karena bosan. Ya, mungkin mau coba maksiat yang lain, tapi ini tidak. Memang dari ketenangan jiwanya meninggalkan itu. Iya.
Munsyarihatan lil abdi lil bu'di anha suduruhum. Lapang dadanya. Dengan menjauhkan maksiat itu, bid'ah itu, kesyirikan itu. Tidak pernah menyesal sama sekali. Tenang, enak tidurnya dia. Alhamdulillah selamat. Bukan berpikir menyesal, kembali jika besok itu. Tidak seperti itu. Tenang, lapang dada, menolak maksiat. Masya Allah, itu kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min lutfihi bi ibadi. Contoh lain dari bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, annahu yuqaddiru arzaqahum bihasabi ilmihi bimaslahatihim. Nah, Allah kadarkan rezeki mereka sesuai dengan ilmu Allah, dengan kemaslahatan mereka. Maksudnya apa? Jangan pernah suudzon ketika rezekinya dibatasi, ya, diberikan kesederhanaan. Bahkan mungkin ada yang dia minta tapi dibatasi pemberiannya. Itu saja yang dia diberikan. Ya, karena Allah tahu kalau lebih berbahaya untuk hidupnya, berbahaya untuk agamanya. Hanya kita kan lihat apa yang zahir, muncul suudzon, kenapa saya begini, saya minta ini dikasih ini. Saya minta begini hanya segini. Tuh lihat Syekh jelaskan. Ini iltibas dari kalam Ibnu Qayyim mirip. Jadi Allah batasi rezeki-rezeki mereka, Allah kadarkan rezeki-rezeki mereka sesuai dengan ilmu Allah untuk kemaslahatan mereka. Jelas ya? Kemaslahatan mereka. La bihasabi muradatihim, bukan sesuai dengan keinginan-keinginan makhluknya. Coba. Baiknya Allah itu. Baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang ada dari kita suudzon, murka, ngeluh. Padahal Allah sederhanakan, Allah batasi untuk kemaslahatan kita juga. Ternyata dari kebaikan Allah untuk kita. Allah, ingat itu kalimatnya, Allah berikan kadar rezeki untuk hamba sesuai dengan ilmu Allah, ya, untuk kemaslahatan mereka, bukan sesuai dengan keinginan mereka, bukan sesuai dengan permintaan hajat. Ada yang minta ini dikasih lain, ada yang minta segini dikasih segini, karena sekali lagi bukan bihasabi murad, bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan hikmah Allah dan ilmu Allah tentang awakibul umur, akhir sesuatu itu. Berarti yang lahir husnudzon, berbaik sangka. Ya kan? Faqad yuriduna syai'an wa ghairuhu aslah. Subhanallah. Kadang hamba inginkan sesuatu, ternyata yang lain dari yang dia minta itu lebih baik untuknya. Ya namanya kita kan hamba tidak tahu. Iya kan? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui di sana ini yang lebih baik untuk kau, ini mau. Nah sekarang yang mana kita pilih? Pilihan kita atau pilihan Allah yang Maha tahu? Iya kan? Sangat jahil kita ikhwan kalau kita dahulukan keinginan kita yang kita tidak tahu apa hasilnya. Allah pilihkan ini yang Allah tahu apa hasilnya. Dan Allah tidak pernah menginginkan keburukan dan kejelekan untuk hambanya. Selalu Allah inginkan kebaikan. Ya sudah, terima apa yang Allah berikan. Begitu kan? Itu prinsip hidup. Nah, jangan terlalu banyak lihat orang. Ada ininya kita mau juga. Ada itunya kita mau juga. Iya. Sehingga pintu-pintu kekecewaan terbuka lebar. Pintu-pintu berkeluh kesah terbuka di sana. Karena terlalu banyak lihat lampunya orang. Bukankah Nabi mengatakan laisal gina an kathratil arad, innamal gina nafs.
Bukankah Nabi ingatkan kita bahwa kekayaan itu bukanlah banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu adalah kekayaan yang datang dari jiwa, kecukupan. Jelas? Fayuqaddiru lahum al-aslaha wa in karihuhu lutfan bihim. Luar biasa. Cermati baik-baikin kalimat. Dalam sekali. Maka apa yang terjadi? Ya. Mereka inginkan sesuatu, Allah tahu selain itu ada yang lebih bagus dari apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan. Apa yang terjadi? Allah Jalla fi'ula memberikan kepada mereka, menakdirkan untuk mereka yang paling baik itu bukan yang mereka minta. Hah? Wa in karihuhu, walaupun mereka hamba itu tidak suka yang ini, tapi Allah kasih yang itu. Lutfan bihim, ini adalah karena baiknya Allah kepada kita. Allah inginkan kita baik, kita berburuk sangka. Kita buruk sangka sama Allah. Ternyata Allah pilihkan kita itu ternyata kebaikan. Hanya manusia ya, namanya manusia, jahil. Nanti lihat hikmahnya, nanti lihat kebaikannya yang Allah nampakkan. Tapi itu belum tentu Allah nampakkan. Kadang Allah perlihatkan, kadang tidak. Nanti dilihat, alhamdulillah ada hikmahnya. Untung tadi saya tidak ingin. Ya kan Allah perlihatkan hikmahnya. Bagaimana kalau Allah tidak nampakkan hikmah itu? Ya. Mungkin setelah beberapa tahun atau dalam waktu yang lama, tidak langsung Allah nampakkan. Maka wajib kita berbaik sangka. Makanya dari pesan-pesan Nabi sebelum meninggalnya, 3 hari sebelum wafat, Nabi katakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi wa huwa yuhsinu dhannan billah. Jangan diantara kalian sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Itu pesan Nabi. Allah berfirman, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Tuh, Allah gandengkan lutf kebaikannya dan rezekinya. Kata Allah, Allah Subhanahu wa taala baik sekali dengan hambanya, latif, lembut sekali dengan hambanya, sangat baik kepada hambanya. Bagaimana bentuk lutfnya? Yarzuqu may yasha. Allah berikan rezeki itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha kuat lagi maha perkasa. Wa huwal qawiyul aziz. Wa min lutfihi. Sudah ya, itu dari kelembutan Allah. Dari, kalau kita simpulkan poin yang tadi, berarti dari kelembutan Allah dan kebaikannya adalah pemberian rezeki. Pemberian yang terkadang kita minta sesuatu yang lain, Allah berikan yang lain. Itu bentuk kebaikan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang apa yang aflah untuk kita. Apa yang paling bermaslahat untuk kita. Wa min lutfihi, di antara kebaikan Allah dan kelembutannya kepada hamba-hambanya, annahu yuqaddiru alaihim anwa'an minal masaibi wa duruban minal balaya wal mihani tauqan lahum ila kamalihim wa kamali na'imihim. Di antara kebaikan dan kelembutan Allah kepada hamba-hambanya adalah ketika Allah takdirkan untuk mereka berbagai macam musibah. Nah ini, berbagai macam musibah dan bentuk durub, bentuk-bentuk bala. Bentuk-bentuk bala, wal mihan, dan ujian demi ujian. Pernah kita berpikir itu bentuk kebaikan Allah? Illa ma rahimah rabbuk, kecuali yang Allah rahmati. Kebanyakan manusia, kebanyakan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a. Tuh manusia itu. Manusia dicipta dan kalian halu'.
Apa itu halu? Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kalau ditimpa kejelekan ini nih, musibah, apa yang tidak inginkan menimpanya. Ya, jazua, jaza. Kalau kesah, kenapa begini? Saya sudah sholat tapi begini, saya sudah ini tapi begini terus hidupnya. Berkeluh yang ada. Wa idza massal khair, kalau mendapatkan kebaikan manu', menahan pemberiannya. Baik. Ternyata dari kebaikan Allah dan bentuk kelembutannya adalah cobaan demi cobaan yang datang. Bentuk apa ini? Sauqan lahum ila kamalihim wa kamali na'imihim, sebagai bentuk penyempurna kesempurnaan mereka dan nikmat mereka. Membawa nikmat, sauqan, membawa kesempurnaan untuk mereka maksudnya. Allah ingin giring mereka, bawa mereka kepada kesempurnaan, naik derajat. Nabi Adam alaihissalam kena musibah. Musibahnya apa? Keluar dari sorga. Iya kan? Musibah itu. Tapi apa yang Allah inginkan untuk Nabi Adam alaihissalam? Raf'ud darajat. Ba'da taubah. Terangkatnya derajat Nabi Adam alaihissalam. Wa asa Adam rabbahu fagawa, thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nabi Adam bermaksiat dan melampaui batas. Thumma jtabahu rabbuhu. Allah pilih Nabi Adam alaihissalam untuk bertaubat. Allah terima taubatnya. Allah angkat derajatnya. Lebih mulia, lebih tinggi sebelum bermaksiat. Sebelum bertaubat. Ya. Jelas ya? Musibah. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membawa mereka kepada kesempurnaan, naik level tuh, orang bilang. Dengan ujian, bertambah nikmat untuk mereka melalui ujian. Ternyata itu kebentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang paling bahagia. Karena orang yang banyak ujiannya kan? Iya, bukan meminta ya Allah uji saya, bukan. Tidak. Bahkan sebagian ulama ada yang tafakkat, merasa sedih, merasa kehilangan ketika tidak pernah sakit sama sekali. Sampai mereka mengatakan, apa yang menghalangi musibah ini turun kepadaku? Apa? Sampai segitunya mereka. Karena menganggap musibah itu sakit dan yang semisal itu pencuci dosa, pengugur dosa, penambah kemuliaan, penguat iman. Tapi ini saya tidak pernah. Sampai mereka bertanya-tanya, apa yang saya sudah lakukan sehingga terhalangi musibah turun kepadaku? Kalau kita bertanya-tanya, apa yang menghalangi nikmat yang turun sama saya? Rezeki ini turun sama saya. Mereka tidak. Terbaliknya. Ya. Ternyata itu dari bentuk kebaikan Allah. Dia bersabar, diangkat derajatnya. Diberi pahala yang luar biasa yang kata Allah tidak ada batasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa batas para orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada mereka orang yang bersabar. Taib. Wa min lutfihi bi ibadihi, dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ayyuqaddir lahu ayyatarabba fi walayati ahli salah wal ilm wal iman. Luar biasa. Luar biasa. Sebenarnya ini beliau letakkan paling atas atau nomor 2. Ini dari bentuk kebaikan Allah. Kata beliau, perhatikan. Dari kebaikan Allah kepada hambanya adalah Allah takdirkan hamba itu tumbuh, hidup di sisi orang-orang baik dan orang-orang berilmu. Banyak orang ingin tinggal dekat orang yang berilmu, dekat dengan orang yang berilmu. Ya kan? Tapi jauh jarak memisahkannya. Jarak memisahkan.
Ada orang yang dimudahkan, tapi subhanallah tidak sama sekali mengambil manfaat dari orang-orang yang berilmu. Padahal dekat dia. Tapi ini adalah bentuk kebaikan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala yatarabba. Orang itu ditarbiyah di situ. Ya, hidup berdampingan, berdekatan dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang beriman. Wa baina ahlil khair, di antara orang-orang baik. Untuk apa kira-kira? Untuk ambil bisnis? Manfaat duniawi? Tidak, kata Syekh, liyaktasiba min adabihim, sehingga dia ambil adabnya. Ini mungkin orang tidak rasa ini ternyata kebaikan Allah untuk dia. Allah pertemukan, ada saya jalannya, ketemu dengan orang baik, ketemu dengan orang yang Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan padanya, orang itu menjadi sebab dapat hidayah dia. Ya. Padahal mungkin kalau dia bilang di mana ketemunya, tinggal sana yang jauh, yang satu tinggal, tapi ketemu, diajak, ya. Sehingga dengan itu Masya Allah dia berhijrah, dia tinggalkan maksiatnya, dibimbing terus. Dia ambil adabnya, wa ta'dibihim, dia ambil akhlaknya. Ya. Adab-adabnya. Wa ayyan sya'aka dzalika baina abawaini sholihain. Demikian pula di antara bentuk kebaikan Allah Jalla fi'ula adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membuat seorang hamba itu tumbuh, lahir di tengah-tengah orang tua yang baik dan soleh. Luar biasa. Ya. Lahir orang tuanya sudah ajarkan dari kecil, ya. Orang tuanya sudah ajarkan di adab-adab yang baik. Berarti di sini kita melihat ada orang yang orang tuanya baik, dia yang tidak mau baik. Ada yang begitu kan? Itulah macam-macam orang. Ya, beda-beda kehidupannya orang. Ada yang anaknya baik sekali, orang tuanya yang buruk. Ada juga orang tua yang ingin anaknya, Masya Allah, ingin anaknya lurus jalannya, betul-betul jadi anak yang soleh, tapi ya qadarullah anaknya bergaul sana sini, nakal dan seterusnya. Orang tua ingin baik anaknya. Berarti saya ingatkan bahwa ini nikmat dari Allah, kebaikan Allah. Wa aqaribi atqiya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia hidup berdampingan dengan aqarib, keluarga yang bertakwa. Mungkin orang tua yang tidak bertakwa, tapi ada omnya. Ada bibinya, ada sepupunya, keluarganya. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Yusuf bin Asbat mengatakan, pamanku Qadariyah, ayahku Qadari, paman-pamanku Rafidah, Syiah Rafidah. Allah selamatkan aku melalui Sufyan Ats-Tsauri. Yusuf bin Asbat rahimahullah, bapaknya Qadari, pamannya, amamnya Rafidh. Kata beliau, Allah fa'anqadhani Allah bi Sufyan. Tapi Allah selamatkan saya, teman. Sufyan Ats-Tsauri gurunya. Padahal kalau bilang, hancur sudah ini. Bapaknya Qadari, pamannya, paman-paman bukan cuma satu, saudara dari ayah-ayahnya, ibunya, akhwalnya, khalnya, saudara dari ibunya, beberapa orang, Rafidh, Syiah Rafidah. Luar biasa kan? Tapi kebaikan Allah untuk beliau rahimahullah, Allah selamatkan dari orang luar rumah. Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis. Luar biasa. Macam-macam hidayahnya orang. Makanya Ayyub Ibn Abi Tamim As-Sikhtiyani rahimahullah mengatakan, dinukil oleh
Imam Al-Lalakai dalam Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah, kata Ayyub rahimahullah, Ibn Abi Tamim As-Sikhtiyani, min sa'adati al-hadath wal a'jami ayyuwaffiqallahu lahum bi'alimin min ahli sunnah. Kata beliau, di antara kebahagiaan anak-anak muda dan orang-orang non-Arab. Anak muda kan ya lagi labil-labilnya mau ke sana kemari, dikasih belok begini belok, dibelok begini belok. Ya kan? Lagi labil-labilnya. Wal a'jami, orang-orang Arab. Kenapa orang Arab? Karena orang Arab gampang dibodoh-bodohi. Apalagi kalau saya bilang buka hadis kiri atas kanan bawah halaman sekian, oi. Hah? Diperbodohi. Dimainkan sedikit bahasa Arab, sudah selesai. Kata beliau rahimahullah, di antara kebahagiaan untuk anak-anak muda dan orang-orang non-Arab ketika Allah beri mereka taufik dengan seorang alim dari ahli sunnah di tengah-tengah mereka, dibimbing. Jelas ya? Itu nikmat besar. Nah ini yang Syekh sebutkan. Itu ternyata dari bentuk kelembutan Allah, kebaikan Allah untuk dia. Wa fi mujtama'in salih, dia hidup di mujtama', tidak ada keluarganya, tidak ada sepupu-sepupunya, tapi dia tinggal di lingkungan soleh. Keluarganya mungkin tidak ada yang subhanallah yang, tapi teman-temannya keluar lingkungannya, tangganya orang-orang baik. Jadi tetap ada yang ingatkan. Fahadha min a'dhamil lutf bil abd. Tuh kata Syekh, ini dari sebesar-besar kebaikan Allah kepada hamba. Makanya kalau disebutkan tadi setelah hidayah, ini luar biasa ini. Ya, fa inna salahal abdi mauqufun ala asbabin katsirah. Karena kesolehan hamba, kebaikan hamba itu, baiknya dia itu terbatas atau mauquf, tergantung, berhenti disebabkan oleh sebab-sebab yang banyak. Maksudnya kebaikan kesolehan hamba itu banyak sebabnya. Itu tadi yang Syekh sebutkan, mungkin ada dari bapaknya, ada dari temannya, ada dari lingkungannya. Min a'dhamiha naf'an hadhil halah, dari sebesar-besar sebab, dari sebesar-besar sebab dan manfaat dari sini, orang tua, dan lingkungan. Itu diantara sebab-sebab hidayah. Orang tua kan jelas, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Ini jelas orang tua. Semua bayi lahir fitrah, tapi orang tuanya yang merubah. Tapi ada juga orang tuanya yang seperti itu, anaknya seperti, tapi dapat hidayah. Buktinya Salman Al-Farisi. Orang tuanya Majusi, sempat beli Majusi. Tapi dari kebaikan Allah kepada beliau radhiyallahu anhu, tetap tidak bisa. Biar bapaknya Majusi kuadrat, biar. Hidayah. Tidak ada yang bisa halangi. Kita teringat dengan faedah dari Qatadah rahimahullah. Ketika beliau tafsirkan, kalau tidak salah Ibnu Katsir sebutkan ini dalam surah Al-A'raf tentang ucapan iblis, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Kata iblis, saya akan datangi mereka ya Allah, dari depannya mereka manusia, saya datangi dari belakangnya, saya datangi dari kanan dan kirinya. Satu arah tidak disebut, atas. Kata Qatadah, kenapa? Karena tidak ada yang bisa menghalangi hidayah Allah dari atas. Iblis tidak bisa. Karena hidayah Allah turun dari atas. Kata Qatadah rahimahullah, itu makanya tidak disebutkan di atas. Nah seperti itu, walaupun orang tua, walaupun keluarga, walaupun. Tapi ketika Allah sudah memberikan hidayah, sudah memberikan lutfnya, kebaikannya, sampai. Ya, hanya di antara sebab ini yang Syekh sebutkan.
Jelas ya? Wallahu taala alam. Kita cukupkan dulu insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan berikut. Masih ada beberapa contoh-contoh yang lain. Naktabul qadar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.